Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Perkenalkan kita dari kelompok satu, mata kuliah analisis kebutuhan informasi. Saya Rinaldi Setia dan juga ada rekan saya Muhammad Aldian Nurrahman dan ada yang terakhir adalah Nadif Faiz Alfareji. Pada kesempatan ini, di sini kita akan membahas mengenai tugas proposal pengadaan sistem informasi bagi suatu perusahaan yang dimana tugas ini merupakan salah satu tugas proyek ujian akhir semester di semester 5 pada mata kuliah analisis kebutuhan informasi. Jadi langsung saja di sini akan langsung membahas mengenai proposal pengadaannya. Nanti kita di sini akan membahas beberapa materi yang akan disesuaikan oleh setiap pribadinya masing-masing. Yang pertama mungkin mengenai proposal pengadaan sistem informasi perusahaan Arkapud berbasis website. Latar belakang. Pembahasan yang pertama mengenai latar belakang, yang dimana nanti latar belakang ini akan dibahas oleh rekan Muhammad Aldian Rahman. Kepada Aldian dipersilahkan. baik. Untuk latar belakangnya, kita memiliki sebuah urgensi digitalisasi Arkavut. Yang pertama, pada era digital, tuntutan media digital profesional sebagai representasi identitas dan aktivitas perusahaan. Yang kedua, ada kondisinya, yaitu Arkavut belum memiliki platform resmi untuk menampilkan profil dan produk secara terstruktur. Dan untuk dampaknya, keterbatasan promosi, sulit membangun kepercayaan publik, dan terhambatnya peluang kerjasama bisnis. Dan untuk solusinya, pengembangan sistem informasi perusahaan Arka Food berbasis website. Baik, Next. terima kasih Aldian. Uh, Aldian telah membacakan mengenai latar belakang yang dimana ada 4 latar belakang ya. Dan pertama karena tuntutan era digital, selanjutnya ada kondisi di lapangannya seperti apa, tiga dampak, dan juga yang keempat adalah solusi. Itu mungkin yang bisa dibahas oleh Aldian mengenai latar belakang pembuatan sistem informasi pada kali ini. Selanjutnya, profil perusahaan. Semakin kita akan membahas mengenai sistem informasi apa yang akan kita buat untuk perusahaan apa. Nah, di sini kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan profil perusahaan. Untuk profil perusahaan akan dibahas oleh Aldian. Dipersilakan. Nah, jadi untuk profil perusahaan Arka Food ini merupakan sebuah bidang usaha makanan dan minuman yang bertujuan mengembangkan kuliner yang berkualitas dan memiliki nilai jual yang kompetitif. Arka Food juga berkomitmen untuk menghadirkan produk yang tidak hanya sekedar memiliki cita rasa yang baik, namun pengemasan produk yang menarik dan pemasaran dengan strategi yang profesional. Nah, jadi itu pendahuluan mengenai profil dari perusahaan. Selanjutnya, Dan perusahaan ini juga memiliki struktur organisasi untuk mendukung kelancaran operasi dengan pengelolaan perusahaan. Strukturnya yaitu ada direktur, ada chief executive officer atau CEO, ada chief of finance atau COF, dan chief of creative yaitu COC, dan head of production atau HOV. baik, itu merupakan salah satu itu merupakan suatu struktur yang ada pada Arkapod. Terima kasih Aldian telah memperkenalkan perusahaan Arkapod dengan kita. Oke, selanjutnya adalah solusi yang ditawarkan. Nah, jadi apa yang telah kita bahas sebelumnya di pendahuluan yaitu adalah latar belakang yang ada 4 latar belakangnya dan juga kita sudah berkenalan dengan siapa yang akan uh, sebagai subjek utama yang kita lakukan digitalisasi yaitu adalah perusahaan Arka Food. Nah, dari latar belakang tersebut
Solusi yang kita tawarkan untuk permasalahan pada latar belakang diantaranya yaitu adalah CRK. Nah, ini merupakan sistem informasi perusahaan Arkafood berbasis website, yang dimana CRK ini adalah sistem yang bekerja menggunakan basis website, dan juga CRK dirancang bukan hanya sekadar media informasi dan promosi, tetapi juga sebagai sarana pendukung untuk manajemen perusahaan secara digital. Nah, hadirnya CRK ini diharapkan mampu meningkatkan citra perusahaan serta mempermudah pengelolaan informasi dan transaksi secara terstruktur. Untuk rancangan alur sistem pada sistem CRK ini, diantaranya ini merupakan suatu use case diagram sistem yang merupakan gambaran awal, gambaran yang akan kita bentuk untuk sistem itu seperti apa. Pada rancangan alur sistem use case, di sini terdiri dari 4 aktor utama, yaitu ada CS atau Customer Service, ada marketing sebagai admin, role-nya marketing, dan juga ada admin manager, role-nya itu adalah manager, dan juga ada admin bendahara, role-nya adalah bendahara. Setiap aktor di sini memiliki yang disebut dengan case-nya masing-masing atau kasusnya masing-masing. Contohnya seperti customer service. Customer service di sini halaman pertama yang akan dia akses adalah beranda, yang dimana beranda tersebut nanti akan membuka beberapa akses lanjutan seperti tentang Arkafood, daftar produk, berita perusahaan, dan juga kontak perusahaan. Nah, di sisi lain, customer service tersebut bisa melakukan login atau register. Nah, login tersebut ketika si customer service akan login, maka sistem mewajibkan untuk melakukan register terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Begitupun ketika customer tersebut akan membeli produk, maka yang harus dilakukan oleh customer adalah melakukan login terlebih dahulu, yaitu akan pergi ke bagian transaksi. Nanti setelah transaksi dilaksanakan, maka tahapan selanjutnya pada kasus transaksi itu adalah metode pembayaran dan juga opsi pengiriman. Nah, itu merupakan salah satu kasus dari aktor customer service. Berikutnya di sini ada marketing, ada manajer, dan juga ada bendahara, yang dimana nanti marketing di sini akan melakukan pengelolaan pada dashboard marketing. Selanjutnya ada manajer. Di sini juga manajer akan melakukan pengelolaan untuk dashboard manajer, yang dimana nanti manajer tersebut dapat mengakses seluruh kasus atau case yang berada pada setiap aktornya. Manajer nanti bisa mengakses dashboard marketing, dapat mengakses juga dashboard bendahara, dan juga khususnya dashboard manajer. Nah, ketiga akun admin ini, portal loginnya dibedakan. Ada portal login khusus untuk user atau customer, dan juga portal login khusus untuk manajemen, yaitu yang dimana akan dipakai oleh setiap admin, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk akun dari setiap admin di sini, untuk menjaga keamanannya, hanya manajer saja yang mampu membuat akun registrasi manajemen. Karena kalau setiap orang di sini bisa membuat akun, maka rentan kemungkinan akan adanya anomali gitu ya, ataupun ada akun-akun yang tidak diketahui oleh manajer gitu. Apakah ini marketing A, marketing B. Nah, kalau hanya manajer saja yang bisa membuat akun, maka bisa terdata dengan baik. Begitu untuk rancangan alur sistem use case diagram dari sistem CRK. Nah, di sini kita langsung saja membahas mengenai rancangan arsitektur sistem. Nah, rancangan arsitektur sistem pada sistem CRK ini menggunakan konsep client server, yaitu yang dimana nantinya pengguna sebagai klien akan melakukan request pada server, lalu nanti server akan memberikan respon kepada klien. Nah, seperti itu. Seperti apa yang digambarkan pada ilustrasi di bawah ini. Klien menggunakan laptop, server menggunakan CPU nanti. Nah, client request to server, server make a response for client. Nanti seperti itu untuk rancangan arsitektur sistemnya.
Selanjutnya, di sini ada rancangan arsitektur sistemnya itu terdiri dari 3 ya, ada front end. Nanti front end kita bakal menggunakan HTML sebagai kode pemrogramannya, CSS untuk stylingnya, JavaScript sebagai fungsinya, dan juga PHP nanti kode atau bahasa pemrograman untuk backend. Melalui 4 kode tersebut, nanti kita mampu membuat website yang interaktif, responsif untuk pada setiap perangkat pengguna. Itu bagian front end-nya atau bagian antarmukanya interface-nya. Nah, untuk backend belakangnya nanti kita akan melakukan proses pengelolaan data dan logika website ini menggunakan PHP. Nanti bahasa pemrograman ini yang akan melakukan logika-logika agar website tersebut dapat melakukan pengelolaan akun, transaksi, serta manajemen konten atau CMS, Content Management System. Dan yang terakhir di sini ada database. Database ini merupakan media atau tempat penyimpanan data. Nanti tempat penyimpanan data ini akan menyimpan data produk, data pengguna, berita, transaksi, serta laporan yang akan dikeluarkan oleh sistem tersebut. Terakhir ada rancangan modul sistem. Rancangan modul sistem di sini terdiri dari 7, teman-teman. Di antaranya yang pertama ada informasi perusahaan, yang akan menampilkan khusus pada profil visi misi dan juga struktur organisasi. Nanti website tersebut mempunyai fitur itu. Selanjutnya ada produk. Nanti website bisa menampilkan daftar produk yang sesuai deskripsi, ada nama, ada gambar, ada deskripsi produknya, ada harga, ada kategori, dan juga ada stok. Selanjutnya ada berita perusahaan, menampilkan informasi dan aktivitas terbaru di perusahaan. Ada transaksi, melakukan proses transaksi untuk pengelolaan pesanan, riwayat, dan juga metode transaksi. Selanjutnya ada laporan atau report, menyediakan laporan seluruh informasi pada website yang ditujukan untuk direktur perusahaan. Selanjutnya ada RBAC atau Role Based Access Control. Ini merupakan fitur sistem untuk pengatur role atau peran login untuk hak akses admin. Nah, berfungsi untuk memastikan keamanan dan efisiensi kerja tim admin. Yang selanjutnya ada user profile module. Ini adalah proses untuk menangani pengguna untuk sistem sehingga user tersebut dapat melakukan pengelolaan data diri, pengaturan akun, informasi pribadi, dan juga serta login atau register. Nah, itu untuk rancangan modul sistemnya. Langsung saja ya, langsung saja. Silakan mungkin kepada Nadib bisa langsung saja membahas mengenai metode pengembangan. Baik, terima kasih sebelumnya pada Renaldi telah memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan. Metode pengembangan. Metode pengembangan yang digunakan adalah prototyping. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran awal berupa prototipe sistem sejak tahap awal pengembangan. Dengan metode ini, memungkinkan pengembang untuk membuat mode awal atau prototipe dari sistem yang akan dibangun, kemudian dilakukan evaluasi bersama pengguna. Hasil evaluasi tersebut nantinya dijadikan sebagai dasar untuk penyempurnaan sistem secara tahap. Oke, lanjut. Maaf. Tahapan pengembangan metode prototyping. Pertama ada planning, kemudian ada analis, desain, dan implementation. Setelah itu menuju ke sistem prototype, kemudian ke implementation, dan terakhir pada sistem. Oke. Oke, langsung. Tadi telah dibahas oleh Nadib mengenai alur dari setiap proses tahapan pengembangan metode prototyping itu adalah yang pertama nanti ada planning, yang selanjutnya ada analisis, ada desainnya seperti apa, implementasinya, dan juga nanti akan muncul satu sistem prototype. Nah, jika sistem prototype ini bisa diterima oleh klien, maka nanti langsung ke implementasi. Dan juga ketika implementasi sudah jadi, maka nanti akan muncullah suatu sistem. Baik, selanjutnya metode manajemen proyek. Nah, untuk ruang lingkup ini atau scoop ya, scoop proyek ini terdiri dari 7 scoop. Yang pertama informasi umum, daftar produk, berita, informasi dan kontak, transaksi, manajemen konten menggunakan RBAC, dan juga user profile module. Nah, di sini ruang lingkup ini merupakan suatu batasan yang akan kita gunakan untuk pengembangan
sistem informasi ini. Selanjutnya ada jadwal proyek. Di sini saya membuat jadwal proyek juga. Yang pertama ada prototipe siklus pertama. Ini merupakan suatu pengembangan sistem yang dimana dalamnya itu ada analisis, ada desain, dan juga ada prototipe. Selanjutnya ini prototipe siklus yang kedua. Nah, jika prototipe siklus yang pertama ada revisi, maka kita akan langsung pengembangan ke prototyping siklus yang kedua. Selanjutnya, yang ketiga adalah implementasi program. Nah, implementasi program ini kita melakukan pemrograman ya, pemrograman front end juga pemrograman back end. Nah, berarti ini setelah prototyping diterima oleh klien, maka kita langsung melakukan implementasi program. Nah, ini untuk resource plan. Tadi untuk mengenai jadwal seperti itu. Yang terakhir adalah implementasi langsung pembuatan. Yang selanjutnya di sini ada resource plan atau rencana sumber daya. Ini terbagi menjadi dua kebutuhan sumber daya manusia dan juga sumber daya materi. Yang pertama di sini ada pekerjaan untuk SDM, berarti ya ada manajer proyek, sistem analis, programmer, desain, dokumentasi, dan investasi. Seluruhnya untuk SDM membutuhkan sekitar 6 orang. Yang selanjutnya ada rencana sumber daya material atau alat, terdiri dari 2, komputer laptop, dan juga hosting. Oke, lanjut. Di sini ada biaya. Nah, untuk biaya atau cost, aktivitas pengembangan proyek ini memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan proyek. Berikut ini merupakan rincian dari aktivitas pembangunan proyek. Secara garis besar, ada 4 tahapan. Yang pertama ada perencanaan proyek, ada pelaksanaan proyek, ada penutupan proyek, dan juga ada pengontrolan proyek. Nah, di sini total dari estimasi keseluruhan 4 tahapan tersebut adalah Rp1.760.000. Ini telah kita lakukan estimasi biaya ini telah kita lakukan untuk setiap aktivitas seperti analisis kebutuhan, analisis sistem, desain sistem, pemrograman, training operator, pemeliharaan sistem, dan juga kegiatan evaluasi seperti meeting ataupun yang disebut dengan FGD, Forum Group Discussion. Nah, ini merupakan suatu penutup. Jadi, rancangan barusan, pengadaan dan pengembangan sistem informasi perusahaan Arka Food atau CRK, ini merupakan salah satu langkah strategis dalam mendukung transformasi digital perusahaan. Melalui sistem ini, Arka Food nantinya diharapkan mampu menyajikan informasi perusahaan, produk, serta aktivitas bisnis secara terstruktur, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bertiga bahas mengenai proyek mata kuliah analisis kebutuhan informasi. Pembahasannya di sini mengenai sistem informasi perusahaan Arka Food. Terima kasih. Di sini saya Rinaldi Setia selaku ketua kelompok dari kelompok 1 dan juga ada rekan saya yang mendampingi saya, Muhammad Aldi Anwarman, yang telah melakukan pembahasan mengenai profil dan juga latar belakang. Dan ada rekan saya juga, Nadif Faiz Alpahareji, yang mendampingi saya untuk melakukan pembahasan mengenai metode pengembangan. Itu saja yang bisa kami bahas mengenai pembahasan presentasi kali ini. Mohon maaf apabila kami di sini banyak melakukan kesalahan ataupun kekurangan. Demikian, mungkin jika nanti ada tindak lanjut dari Bapak Aso selaku dosen pengampu, nanti bisa kita tindak lanjut secara cepat. Itu saja mungkin yang bisa kita bahas mengenai presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.